Hujan di luar kayaknya ngerti banget perasaan kita sekarang ya, Ray. Aku tuh, pusing mikirin ini terus. Rasanya bener-bener kayak ini akhirnya tamat. Aku barusan baca kutipan ini dari Eric Ries yang nulis The Lean Startup. Gila, ini kita banget kan? Duit ludes, semua rencana hancur lebur. Jangankan jalanin perusahaan, kita mau makan malam di mana aja udah berantem. Tapi gimana kalau ini bukan akhir, Ray? Gimana kalau ini justru awal yang baru? Aku tahu sih kedengarannya naif banget, tapi kita harus mikirin sesuatu kan? Awal yang baru, aku suka idenya. Tapi masalahnya kan gini, Raisa. Rencana kita itu sempurna di atas kertas, kita jalaninnya juga persis plek-ketiplek. Setiap langkah, setiap detail, semua sesuai rencana. Tapi hasilnya, zong, gagal total. Eric Ries sendiri nyebut ini mencapai kegagalan. Nah, justru itu yang bikin aku mau gila. Riset pasar kita udah dalam banget, strategi kita solid, tim kita juga jago-jago. Gimana ceritanya kita bisa ngejalanin rencana yang salah dengan sesempurna itu? Salahnya di mana sih? Salahnya itu ada di cara kita mikir. Aku semalaman suntuk baca buku Ries itu, dan aku nemu sesuatu. Ternyata ada 2 cara buat ngelihat startup. Dan kita milih cara yang salah total. Coba bayangin deh, di kiri itu roket. Nah, itulah kita. Semuanya dihitung di awal, presisi banget. Dengan asumsi kita tahu tujuannya di mana. Tapi startup itu bukan roket, Raisa. Lihat yang kanan. Startup itu lebih mirip nyetir mobil pas malam-malam berkabut. Kita itu butuh setir buat belok-belok, buat nyesuaiin diri sama jalanan yang cuma kelihatan beberapa meter di depan. Kita butuh kemampuan buat adaptasi, bukan cuma eksekusi. Setir. Oke, aku ngerti analoginya. Terus setir buat startup kita itu apa? Apa yang kita pakai buat belok dan adaptasi itu? Setirnya ya ini lingkaran umpan balik bangun ukur belajar. Ini mesin utamanya Lean Startup. Jadi pertama, kita bangun versi produk yang paling minimalis, MVP, gunanya cuma buat ngetes asumsi kita. Terus kita ukur gimana reaksi pelanggan pakai data beneran, bukan tebak-tebakan. Terakhir dan ini yang paling krusial, kita belajar dari data itu buat mutusin kita harus ngapain selanjutnya. Tunggu. Jadi, tujuan kita seharusnya bukan menjalani rencana sesuai budget. Tujuan kita itu harusnya belajar secepat mungkin. Belajar apa yang benar-benar customer mau. Semua riset kita itu ternyata cuma hipotesis, bukan fakta. Ini yang namanya pembelajaran tervalidasi. Kemajuan kita itu diukurnya dari seberapa banyak kita belajar, bukan seberapa banyak fitur yang kita rilis. Tepat. Nih, lihat contohnya. Intuit mau bikin aplikasi pajak. Bukannya bikin produk super lengkap yang makan waktu tahunan, mereka bikin MVP namanya SnapTax. Sederhana banget. Cukup foto formulir pajak, aplikasinya yang urus sisanya buat pengembalian paling simpel. Hasilnya, 350.000 unduhan cuma dalam 3 minggu. Mereka dapat bukti valid yang luar biasa kalau ada permintaan gede buat solusi kayak gini. Dan kerennya dari proses belajar ini, perbaikan-perbaikan kecil itu dampaknya bisa luar biasa. Grafik ini nunjukin koefisien viral. Gampangnya, seberapa banyak pengguna baru yang diajak sama satu pengguna lama. Lihat deh bedanya pas angkanya cuma geser dari 0,9 ke 1,1. Tipis banget kan? Tapi efeknya ke pertumbuhan itu eksponensial. Ini nunjukin kekuatan dari nyetel mesin kita terus-terusan berdasarkan apa yang kita pelajari. Oke, aku mulai nangkep. Kita harus bangun, ukur, belajar, terus-terusan. Tapi ada satu pertanyaan gede, Ray. Gimana kalau dari proses belajar itu kita sadar kalau seluruh strategi kita salah? Kalau hipotesis paling dasar kita itu keliru, terus kita ngapain? Nyerah gitu aja? Kita nggak nyerah, kita lakukan pivot. Nah, ini yang penting banget. Pivot itu bukan berarti panik terus ganti ide ngawur. Pivot itu koreksi arah yang terstruktur. Perubahan strategis yang kita ambil dengan sadar berdasarkan pembelajaran valid yang udah kita dapat. Wow, jadi pivot itu bukan tanda kita gagal, tapi justru salah satu alat utama di metode ini. Dan caranya ada macam-macam ya, kayak di sini. Kita bisa zoom in, fokus ke satu fitur yang ternyata paling disukai, atau sadar produk kita lebih pas buat customer segmen yang beda. Ini ngasih kita pilihan, bukan jalan buntu. Oke, ini semua benar-benar mengubah cara pandangku. Jadi tugas kita sebagai entrepreneur itu bukan buat ngejalanin rencana mati-matian, tapi buat ngebangun sebuah sistem, sebuah mesin buat penemuan. Tepat sekali. Kewirausahaan itu sendiri adalah bentuk manajemen. Bukan manajemen kaku yang biasa, tapi manajemen yang dirancang khusus buat menghadapi ketidakpastian yang ekstrem. Kita harus kelola proses penemuan itu secara ilmiah dan sistematis.
Dan ujung-ujungnya metode ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Dengan teknologi sekarang, kita kan bisa bikin hampir apa aja. Tapi pertanyaannya udah bukan lagi bisa nggak ini dibuat. Pertanyaan yang paling penting sekarang itu, haruskah ini dibuat? Ada nggak orang di luar sana yang benar-benar butuh? Itulah yang harus kita cari jawabannya. Jadi, kegagalan kita ini sebetulnya bukan kegagalan. Ini adalah data. Ini pembelajaran tervalidasi paling mahal yang pernah kita beli. Ini adalah kesempatan kita buat melakukan pivot. Kamu bener, ini bukan akhir. Ini awal yang baru. Dan ini berlaku buat siapa aja yang lagi hadepin masalah. Pola pikir ini bisa ngubah cara kita ngelihat tantangan. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua adalah masalah terbesar apa yang bisa kita ubah jadi sebuah peluang?